lebih banyak daripada tahun lalu, baik itu pemusnahan maupun penyerahan arsip kepada LKD. Selanjutnya sumber daya manusia kearsipan ini juga naik Bapak Ibu semuanya dari tahun sebelumnya 28,48 menjadi 63,58. Ini maksudnya SDM kearsipan ini ya sumber daya manusia kearsipan baik itu pengelola arsip maupun arsiparis yang ada di perangkat daerah. Kemudian sarana prasarana kearsipan juga naik dari 74,70 menjadi 81, dan terakhir adalah pendanaan kearsipan. Ini sayangnya yang turun Bapak Ibu semuanya. Apa karena efisiensi Bapak Ibu? Apa karena Bapak Ibu berteman dengan Mbak Evi? Mbak efisiensi gitu Bapak Ibu semuanya. Yang dulunya 68 menjadi 47. Next Mbak Dep. Nah Bapak Ibu semuanya, ini secara umum kami berikan gambaran permasalahan pada setiap aspek. Tapi ini kami berikan gambaran secara umum. Tidak selalu perangkat daerah ini memiliki permasalahan ini Bapak Ibu semuanya. Yang pertama pada aspek penciptaan arsip. Penciptaan arsip tidak sesuai peraturan Bupati Blitar nomor 18/2025 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Di antaranya pada yang pertama pencantuman kode klasifikasi arsip pada naskah dinas. Ini dapat kami jelaskan bahwa konseptor seringkali melakukan pencarian hanya dengan kata kunci, misalkan monitoring dan evaluasi tanpa melihat kode besar urusan. Nah ini karena saya berbicara demikian karena saat ini kita semua sama menggunakan Srikandi Bapak Ibu ya, sudah ya? Ada yang menggunakan Arjuna? Ada yang menggunakan Arjuna? Nggak ada Srikandi mawon yang dipakai, jangan aplikasi yang lain atau wayang yang lain Bapak Ibu semuanya. Karena kita menggunakan aplikasi Srikandi, seringkali ketika Bapak Ibu meregistrasi naskah kemudian memasukkan kode klasifikasi panjenengan itu ngetik Bapak Ibu semuanya. Yang paling sering mungkin saya mau melaksanakan kegiatan monitoring, jenengan ketik monitoring jebret secing jas dhuwur dhewe paling atas ada monitoring dan evaluasinya, skip klik sudah masukkan dan seterusnya. Jenengan tidak melihat monitoring dan evaluasi yang jenengan klik tadi itu kode besarnya apa, sesuai atau tidak dengan kode jenengan. Misalkan harusnya kearsipan 045 di situ ada klasifikasi evaluasi yang 045 titik sekian. Tapi ternyata yang paling atas tadi adalah urusan perencanaan misalkan 050 sekian, tapi saya ngeklik itu. Nah itu loh Bapak Ibu semuanya. Kebanyakan kurang telitinya di situ. Jadi penjenengan searching by words atau kata-kata, kemudian ketika muncul langsung diklik tanpa memperhatikan kode besarnya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah pada struktur naskah dinas. Penulisan kaki naskah dinas kurang memperhatikan ketentuan, misalkan penulisan nama jabatan yang masih menggunakan huruf kapital, nama pejabat masih menggunakan huruf kapital. Nah Bapak Ibu semuanya, sesuai naskah dinas tata naskah dinas yang baru, mungkin nanti kita perlu mengkoreksi sama-sama melalui akun admin Srikandi. Bapak Ibu ada yang merupakan admin Srikandi? Siapa yang merupakan admin Srikandi Bapak Ibu? Berapa nggih? Nanti silakan dicek melalui akun admin Srikandi. Nama perangkat daerahnya, nama jabatan, nama pejabat atau kepala perangkat daerahnya dan pejabat yang lain yang dimasukkan dalam Srikandi masih menggunakan huruf kapital semuanya atau sudah huruf besar kecil atau kapital Ijwot. Nanti silakan dilihat. Kalau masih menggunakan huruf besar semuanya berarti masih perlu dibenahi. Ngerti nggih? Begitu juga dengan nama pejabatnya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, format naskah dinas, pelimpahan wewenang, penandatanganan misalkan AN, UB, PLT dan PLH itu penulisannya kadang ada yang kurang tepat dan juga penulisan nomor halaman kebanyakan yang kami temukan ini Bapak Ibu semuanya ini secara umum. Next. Kemudian untuk aspek penggunaan Bapak Ibu semuanya, penyajian arsip aktif bagi kepentingan pengguna eksternal. Jadi kalau pengguna eksternal di formulir Bapak Ibu sudah banyak yang mengisikan, tapi kemudian yang eksternal, yang internal sampun, yang eksternal belum. Nanti eksternal ini seperti apa, pengaksesnya siapa, nanti kita akan sampaikan di belakang. Berikutnya adalah aspek pemeliharaan arsip. Yang pertama, unit pengelola melaksanakan pemberkasan arsip aktif. Jadi pemberkasan arsip melalui aplikasi Srikandi atau telah melakukan pemberkasan hanya sampai pada pembuatan nama berkas, belum pada item naskah dinas dimasukkan. Jadi kebanyakan yang kami temui Bapak Ibu semuanya, karena kesusu Bapak Ibu semuanya, mungkin kesusu semua gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya ini sampun membuat nama berkasnya di aplikasi Srikandi melalui akun TU. Dibuat kode klasifikasinya berapa, tahunnya berapa, nama berkasnya apa, terus dibiarkan. Lupa Bapak Ibu memasukkan semua naskah dinas yang punya kode seperti yang kita buat nama berkasnya itu harus dimasukkan. Kami sering menemui nama berkasnya banyak Bapak Ibu semuanya, ketika dicek itemnya, laporan isi berkasnya itu tidak ada isinya, nol semuanya. Otomatis kami sebagai auditor itu kami anggap tidak ada nilainya. Karena jenengan hanya buat nama berkas,
kayak bikin kamar tok gitu loh Bapak Ibu semuanya nggih. Ruangan kamar, tidak ada dipannya, tidak ada mejanya riasnya, tidak ada kursinya, tidak ada klosonya dan seterusnya, gitu istilahnya nggih. Jadi hanya kamar kosong. Maka kalau seperti itu otomatis pasti kita nilai untuk daftar arsip aktifnya pasti 0. Berikutnya untuk aspek pemeliharaan, unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif. Pada umumnya pemberkasan arsip, Kemudian yang berikutnya pemeliharaan arsip vital. Unit pengolah belum membuat daftar arsip vital. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Unit pengolah ini biasanya pada perangkat daerah yaitu sekretariat atau beberapa bidang yang lain ini biasanya memiliki arsip vital Bapak Ibu semuanya. Kalau sekretariat kan seperti arsip aset Bapak Ibu semuanya, itu merupakan arsip vital. Arsip yang diciptakan dari hasil pemusnahan arsip atau penyusutan arsip itu juga masuk sebagai arsip vital. Kalau penjenengan melakukan pemusnahan arsip Bapak Ibu semuanya, kan nanti pasti menghasilkan berkas-berkas atau dokumen. Yang pertama, berita acara pemusnahan arsip pasti ada, susunan panitia penilai arsip pasti ada, surat keputusan tentang pemusnahan arsip masih ada, daftar arsip yang dimusnahkan dan seterusnya itu pasti ada. Nah, itu diberkaskan menjadi satu berkas. Berkas ini diperlakukan sebagai arsip vital dan dimasukkan ke dalam daftar arsip vital. Nah, salah satunya kalau jenengan mungkin di kecamatan biasanya, kami tidak punya aset Mbak, karena kami semuanya pakai barang-barang dari BPKAD, tinggal pakai mawon, tidak ada BPKB yang kami simpan dan seterusnya, tidak ada sertifikat tanah yang kami yang disimpan dan seterusnya. Itu bisa arsip yang dihasilkan dari proses penyusutan arsip menjadi arsip vital. Next. Kemudian untuk aspek penyusutan arsip Bapak Ibu semuanya, pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Unit pengolah belum melakukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan sehingga tidak ada berita acara pemindahan dan daftar arsip inaktif. Ini kebanyakan yang terjadi seperti itu, tidak ada pemindahan dari bidang ke sekretariat, tidak ada pemindahan dari bagian ke sekretariat dan seterusnya, sehingga tidak ada proses penyusutan internalnya atau pemindahan arsip inaktif di internal perangkat daerah. Berikutnya, untuk aspek penyusutan berikutnya, pemusnahan arsip belum dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah. Pemusnahan arsip yang dilaksanakan sesuai prosedur menghasilkan dokumen sebagai berikut. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya memusnahkan arsip sesuai prosedur dan benar, pasti akan menghasilkan 6 item dokumen tersebut Bapak Ibu semuanya. Dan rahasianya Bapak Ibu semuanya, rahasianya ini kalian nggak konco dewe, nggak tak omongi Bapak Ibu. Keenam dokumen ini semuanya diminta diupload dalam aplikasi pengawasan kearsipan. Bayangkan jenengan kalau tidak ikut pemusnahan saja, jenengan sudah kehilangan 6 item ini. Satu-satu itu ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Makanya ketika jenengan melakukan pemusnahan kearsipan, ini semuanya dokumen ini diupload, nanti kita akan periksa satu-satu. Kalau jenengan aku tahun lalu sudah memusnahkan arsip, pokoknya saiki aku lagi repot, nggak usah memusnahkan. Itu jenengan sudah kehilangan 6 item nilai. Gono misalkan loh, bijinya ini satu item 100, jenengan sudah kehilangan 600. Belum lagi yang lain. Belum lagi satu dokumen mungkin diminta atau untuk 2 kali pertanyaan atau 2 kali uploadan. Ini jenengan sudah hilang berapa nilai kan, Ini untuk aspek penyusutan. Berikutnya masih aspek penyusutan yaitu penyerahan arsip. Belum dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Penyerahan arsip sesuai prosedur menghasilkan dokumen sebagai berikut. Nah, hampir sama dengan pemusnahan arsip. Penyerahan arsip juga menghasilkan dokumen yang harus diupload dalam aplikasi pengawasan. Sehingga kalau jenengan tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan pemusnahan, tidak melakukan penyerahan, jenengan sudah kehilangan item ini untuk diupload. Ngerti Bapak Ibu semuanya, Next. Berikutnya adalah aspek sumber daya manusia kearsipan. Belum semua perangkat daerah memiliki arsiparis. Ini ada berapa perangkat daerah yang sampun memiliki arsiparis Bapak Ibu semuanya? Boleh saya dibantu? Mana saja? Dinkes pasti sudah. Mana lagi? Sekretariat DPRD, Inspektorat, mana lagi ya Bapak Ibu semuanya? Yang lainnya belum belum. Diskusi punya arsiparis. Diskusi ini mesti duenya apa toh? Bapak Ibu semuanya. Sayangnya Bapak Ibu semuanya memang belum ada arsiparis pada seluruh perangkat daerah. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi dalam sambutannya, untuk memasang peta jabatan pada perangkat daerah masing-masing. Saya ingin nanti
Alhamdulillah hari ini yang hadir adalah Kasubag Umum Kepegawaian dan Bapak Ibu mungkin sekretaris yang mengampu urusan kepegawaian ini, sehingga ini bisa diusahakan di Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan menanyakan apa sudah ada dasarnya, sampun. Kita sudah pernah share di grup pengawasan kearsipan surat keputusan Bupati Blitar tentang Jabatan Arsiparis Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, sudah kita petakan dinas A, B, C 1 sampai 54 masing-masing perangkat daerah, jenjang apa, berapa jumlahnya, itu sudah ada di surat keputusan Bupati Blitar. Itu bisa dijadikan dasar Bapak Ibu semuanya dalam menyusun peta jabatan perangkat daerah masing-masing. Kemudian berikutnya, belum semua perangkat daerah memiliki pengelola arsip. Sebenarnya kalau yang kedua ini gampang Bapak Ibu semuanya, hanya tinggal sedikit mengupayakan jenengan sudah punya pengelola arsip. Nggak ada orangnya Mbak, ya pasti semuanya kekurangan SDM Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kemarin solusi yang kita berikan, diberikan surat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Itu sudah lumayan Bapak Ibu semuanya, sudah lumayan meskipun belum ada arsiparisnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya tentang aspek sarpras kearsipan. Belum semua unit kearsipan memiliki sarpras kearsipan berupa gedung tempat penyimpanan arsip inaktif atau record center, kemudian ruang transit, ruang layanan, ruang pengolahan arsip, dan ruang penyimpanan arsip vital. Ini tidak semuanya mengupload, padahal sudah kita berikan juga trik-triknya Bapak Ibu semuanya. Kemudian peralatan kearsipan misalkan hidran, dehumidifier, AC, termohygrometer, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada, belum semua perangkat daerah ini memiliki rak arsip besi anti karat dan juga box arsip. Ini mungkin barangkali ya nanti coba kita bahas di belakang Bapak Ibu semuanya, kenapa sebenarnya. Berikutnya, yang terakhir adalah aspek pendanaan kearsipan. Belum semua unit kearsipan mengalokasikan pendanaan kearsipan. Nah, saat kita minta untuk upload DPA atau RK-nya kemarin, beberapa unit kearsipan salah persepsi bahwa seluruh ATK dianggap sebagai belanja kearsipan. Jadi ketika upload ini Bapak Ibu RKA maupun DPA, ada yang kemudian belanja ATK, misalkan dengan belanja klip, belanja kertas, belanja gunting, cutter, dan semuanya itu dianggap sebagai belanja kearsipan. Padahal yang kita maksud bukan itu nih Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti bisa dilihat di Peraturan Bupati Blitar nomor 48 tahun 2018 nih, kalau nggak salah nanti coba kalau saya salah saya dikoreksi, itu ada perpu tentang sarpras kearsipan. Apa saja benda-benda atau sarana prasarana kearsipan yang ada di perpu itu yang kita anggap sebagai belanja sarpras kearsipan. Kalau jenengan, saya sudah mengupload belanja kertas itu sampai 1 miliar Mbak. Ya tetap tidak kita akui sebagai sarpras kearsipan karena tidak ada di regulasi itu. Nanti Bapak Ibu semuanya. Sementara ini kita masih menilai dari ada belanjanya atau tidak, belum sampai masuk kepada berapa besar belanjanya. Ngoten ya Bapak Ibu semuanya. Maka kami harapkan senyapa kami masih istilahnya hanya melihat yang penting ada, kita kasih nilai. Monggo Bapak Ibu semuanya meskipun sedikit tetap dialokasikan belanja kearsipannya. Alhamdulillah kalau banyak dan cukup. Ngoten Bapak Ibu semuanya nggih. Ya banyak, tapi kalau belum cukup ya tetap harus dianggarkan lagi. Berikutnya, nah terhadap masalah-masalah yang ada tadi tentunya kita akan berusaha mencari solusi Bapak Ibu semuanya. Coba kita buka sedikit tentang apa saja barangkali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang kita diskusikan tadi. Yang pertama adalah, ini Bapak Ibu semuanya, aspek penciptaan arsip. Yang masalahnya tadi, konseptor seringkali melakukan pencarian hanya dengan kata kunci. Solusinya, setelah menemukan kata kunci yang dimaksud, lihat kode besar urusannya Bapak Ibu semuanya. Ini di sebelah kanan jenengan preso tampilan Sri Kandi, saya ketik di klasifikasi atau di kolom klasifikasi itu monitoring. Yang muncul Bapak Ibu semuanya paling atas jenengan presani, monitoring fisik dan daftar, monitoring kegiatan OPD, fasilitasi dan seterusnya. Itu kalau jenengan tidak jeli dengan kode klasifikasi besar yang paling depan, jenengan akan ngeklik sembarangan. Yang atas itu monitoring dengan kode klasifikasi besar 045, artinya itu pasti urusan kearsipan. Kemudian yang bawahnya 050 itu pasti punya Bapeda. Bulis perencanaan iya, atau urusan perencanaan maksudnya. Kalaupun di perangkat daerah lain mungkin sedang melaksanakan perencanaan pakai kode ini juga. Kemudian misalkan itu yang bawah juga saya screenshot lagi, misalkan kita monitoring. Ternyata masing-masing urusan itu ada monitoringnya Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan merasa, pokoknya ini aja yang saya klik tanpa melihat kode klasifikasi yang paling depan, jenengan bisa keliru
untuk memilih substansinya. Padahal Bapak Ibu semuanya, dalam audit kearsipan, kode klasifikasi ini menjadi salah satu yang kita nilai juga. Dan sampai dengan hari ini masih menjadi trending Bapak Ibu masih belum tepat dalam memilih kode klasifikasi terhadap surat atau naskah dinas yang Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu buat. Nonton ya? Jadi sekali lagi nanti kalau klik Sri Kandi atau searching di Sri Kandi ini diperhatikan kembali. Berikutnya masih aspek penciptaan arsip. Nah, penulisan kaki naskah dinas kurang perhatikan ketentuan, misalkan penulisan nama jabatan masih menggunakan huruf kapital, nama pejabat masih menggunakan huruf kapital. Saya kok tipu terus ya, masih kok jadi mesih itu kenapa ya? Mungkin ngantuk Bapak Ibu. Jadi solusinya, kalau Bapak Ibu saat ini yang hadir juga admin Sri Kandi, setelah ini silakan dicek. Edit melalui akun admin Sri Kandi, penulisan nama jabatan, nama pejabat yang benar menggunakan huruf besar kecil atau capital each word bisa dilihat di Perbuk Tata Naskah 18 tahun 2025. Nah seperti itu loh Bapak Ibu semuanya. Ini saya nggak berani pakai contoh lain, yang saya pakai contoh yaitu Pak Yudi Purwanto, Eskom, teman kita sendiri dari diskusi. Jadi diskusi juga belum mengedit Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah Pak Yudi ini adalah JF yang jarang tanda tangan sehingga nggak ketahuan kalau belum diedit. Yudi Purwanto Eskom masih menggunakan huruf besar semuanya. Ini contoh yang tidak betul Bapak Ibu semuanya. Harusnya Yudi Purwanto Y besar, P-nya besar, yang lainnya huruf kecil. Kalau jabatannya Pranata Komputer Ahli Pertama ini sudah betul karena penulisannya memang seperti ini. Nah Bapak Ibu semuanya coba nanti utamanya beberapa dari kecamatan kemarin saya lihat, coba dicek kembali ke Bapak Ibu semuanya nama camatnya. Misalnya camat Serengat berarti C-nya besar, S-nya besar, lainnya kecil.